Oke, happy Sabat. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Oke, good. Saya sangat gembira. Ini satu topik yang saya sangat suka mengenai how to give Bible study. Jadi kali ini adalah secara praktikal ya, betul. Buat macam mana mau bagi Bible study dan bagaimana untuk membimbing. Ya, dan kepada mereka yang akan menonton nanti video ini, harap dia bermanfaat dalam pelayanan Anda untuk memberikan pelajaran Alkitab. Baik, now ini ada ayat yang kita perlu ingat. Ada 3 perkara yang dikatakan di sini. There are 3 things. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living. Okay, siapa yang akan menghakimi? Tuhan kan? Judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be ready in seasons and out of season. Artinya kita perlu bersedia pada musim ataupun di luar musim. 3 perkara ini. Convince, apa dalam bahasa? Meyakinkan, kan? Rebuke itu apa? Menegur. Ada waktunya kita perlu menegur. Dan yang ketiga adalah exhort, artinya empowerment ataupun memperkasakan. With all long suffering and teaching. Nah, kalau kita ambil daripada Ellen White statement ini, dikatakan, beliau mengatakan the Acts of Apostle, many are on the verge of the kingdom waiting only to be gathered in. Dalam arti yang lain, masih ramai ataupun ada kumpulan orang yang kita tidak kenali. Ataupun ayat yang kita selalu guna, orang yang di luar gereja kita, sedang menunggu kita untuk datang berikan pelajaran Alkitab. Saya ada satu pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa. Ini waktu saya melayani di Subang Jaya, ini sekitar tahun 2009. Ada seorang pendeta dari Myanmar, sebab 50-60% jemaat anggota di USJ pada waktu itu adalah berbangsa Myanmar. Nah, salah satu daripada mereka adalah pendeta. Jadi pendeta ini memperkenalkan kepada saya seorang pekerja dari Nepal yang bekerja di sebuah restoran di Kuala Lumpur. Jadi pendek cerita, dia jemput saya dan cara dia menemukan pekerja ini, orang Nepal ini, waktu dia singgah di kedai restorannya dia makan dan dia nampak bahwa pendeta ini sedang baca sesuatu, risalah. Dan dia tanya, apa kamu baca? Oh, ini adalah tentang hari Sabat. Dan perbualan bermula dari sana. Lalu dia jemput saya pada Sabat berikutnya. Dan orang pekerja dari Nepal itu beritahu sama saya, Pastor, ini adalah satu pertemuan yang kudus. Dia sangat hargai sebab kami datang untuk bagi dia Bible study. So kami ada belajar Bible study bersama dengan dia, tapi untuk sekitar mungkin berapa bulan saja. Dan selepas itu dia balik ke Nepal, kami tidak tahu apa terjadi kepada dia. Yeah, we don't know what happened to him. Tapi dia punya the seed has been sown in the heart of this guy. See, many are on the verge of the kingdom waiting only to be gathered in. Ellen White juga beritahu sama kita, we are to take our Bibles and go forth to warn the what? Warn the world. Nah, ini adalah satu keunikan gereja Seventh-day Adventist. Sebab gereja ini telah diamanatkan untuk membawa pekabaran 3 malaikat ke seluruh dunia. Dan pekabaran malaikat itu penuh dengan amaran. Nah, soalan dia adalah bagaimana kita membawa amaran ini. So itulah Sabat ini kita akan belajar cara kita membawa amaran ini dengan kasih Yesus, ya.
Nah, jangan lupa bahwa guru sebenar kita adalah siapa? Roh Kudus. This is our real teacher. Ya, guru sebenar kita adalah Roh Kudus. Dialah yang harus mendidik, membimbing kita, dan kita ini hanya adalah apa yang saya sebut facilitator, ataupun digunakan oleh Tuhan sebagai alat untuk membimbing, untuk menjangkau. Ya, ada waktunya kita tidak boleh menjangkau, ada waktunya kita tidak dapat, tapi orang lain boleh. Ya, saya masih ingat ada seseorang yang kami perlu jangkau. Saya tidak boleh jangkau dia, tapi ada anggota dalam gereja yang boleh menjangkau orang itu. Biar dia pergi dan menjangkau orang tersebut. Ya, kita ini hanya adalah alat, dan Tuhan boleh menggunakan kita di situasi-situasi yang mana orang lain tidak boleh buat. Okay. Now, ada 3 matlamat. I want you to remember this. 3 matlamat. There are 3 goals in giving Bible study. Number 1, your goal is not to teach the Bible, but to what? What's the word? To guide souls to Christ. Saya mau ini resap di dalam pikiran kamu. Our goal is not just to teach Bible. To teach Bible, anybody can do. Sesiapa boleh ajar, sebab bahan semuanya ada. Tetapi tugas kita ini sebenarnya adalah untuk apa? To guide souls to Christ. This is the most challenging part. Inilah bagian yang sangat sukar. Because setiap Bible student, setiap orang itu, dia mempunyai personality, dia mempunyai watak, dia mempunyai karakter yang sangat apa? Berbeza, kan? To guide the person to Christ. Ada setengah-setengah mereka ni degil. Kamu perlu bimbing dia. Ada waktunya you want to give up. Ya. To guide seseorang itu, membimbing seseorang itu tidak mudah. Ada masanya dalam pelayanan saya, ada times I fail. Ada waktunya juga saya succeed. Yeah, it's not easy to guide, untuk membimbing. Jadi inilah goal yang pertama. Kalau goal kamu adalah untuk ajar Bible study, dan katakan let's say Jonathan, suatu hari dia kata, "Pastor, I don't want to study Bible anymore. Azwin, saya tak mau belajar Alkitab." You feel very discouraged. Pas itu you don't want to tidak mau lagi mengajar, kan? Because the first thing you see is failure. If that is your goal, oh, I am a bad teacher, I cannot teach, I don't know to teach. Every time I teach, my student run away. What kind of teacher I am? But remember, our goal is more than just to teach Bible, is to guide the individual. Saya masih ada satu masa dalam pelayanan saya ajar satu grup, dan satu grup Bible student, orang dalam adult lah. Dan dalam beberapa pelajaran saya sedar bahwa mereka ini tidak berminat langsung. Jadi saya berhenti, I stop. Ya, saya berhenti di sana sebab keperluannya bukan Bible study bagi mereka. Tetapi puji Tuhan, grup ini, walaupun saya berhentikan Bible student, tapi mereka masih maukan kita, anggota jemaat dari gereja kita, untuk terus melayani mereka. Datang ke rumah, bila ada acara istimewa macam birthday, macam ulang tahun, mereka jemput untuk semayang di rumah. Ya. Kalau saya fikirkan tentang Bible study itu, banyak kali saya boleh kecewa. Tapi tugas kita bukan sekadar untuk ajar Alkitab, tapi untuk membimbing mereka. Now the second one, your goal is not to convince the mind about the truth of the Bible, but to awaken the heart and commitment to who?
to the Savior. Nah, this point number 2, ada kadang-kadangnya kita terlalu fokus kepada pengetahuan Alkitab until we drain the person. And then the person becomes very what? Very discouraged in his or her walk with God. Saya telah temui, many times happen, they study the Bible and then we bombard them with all the truth. Kan? Kita cuba meyakinkan mereka dengan semua kebenaran-kebenaran Alkitab. They have the knowledge here. Ada pengetahuan di sini, tapi sini apa? The heart is empty, very dry. And they become very discouraged. And then we lose them. Kita hilang mereka. Ya. You can win the mind, but you not necessarily can win the heart. The heart must be won first. Boleh saya ulang itu? The heart must be what? Won first. Hati itu harus dimenangi terlebih dulu before the mind. Oh, sorry, the mind, the heart is here actually. Yeah, the mind. Anyway, number 3. Your goal is to what? Testify about Jesus. Witness through life. You see, bagaimana kita menjadi saksi untuk Yesus dengan mengamalkan ini, love, justice, forgiveness, peace, dan etc. Jadi kita yang perlu menunjukkan macam mana menjadi orang yang kasih, bagaimana untuk menunjukkan keadilan, forgiveness, pengampunan, peace. There are many people, ada berapa orang Bible students, mereka mau Bible study kerana hati mereka tidak tentram. For example, they're having problem, okay, mereka ada masalah pribadi, dan kerana ada masalah pribadi itu, mereka yakin kalau mereka belajar Alkitab, mereka mengetahui Tuhan, masalah pribadi itu mereka akan hilang. Ya. Jadi mereka mau lihat bagaimana kita ni orang Kristian ini yang mengetahui kebenaran ini, yang menyucikan hari Sabat dan sebagainya, mengamalkan keamanan tersebut. You see? So, our goal is to testify about siapa? About Jesus. Hanya bila mereka boleh melihat cara hidup kita, then they will accept the truth. Ya. So, ini adalah 3 goal kita untuk memberikan pelajaran Alkitab. This is our 3 main goal. Okay, now, preparation for Bible study. Ini persediaan. Pertama sekali adalah untuk kita Bible instructor ataupun Bible teacher. Pertama dan sangat penting adalah hati apa? Hati kita sendiri. Adakah kita sendiri bersedia untuk menjadi alat Tuhan? Ya, dia katakan di sini, the soul that is yielded to Christ become his own what? Fortress. Yeah. Which he holds in a revolted world, and he intends that no authority shall be known in it but his own. A soul thus kept in possession by heavenly agencies is impregnable to the assaults of Satan. But unless we do yield ourselves to the control of Christ, apa terjadi? We shall be dominated by the wicked one. Sekiranya kalau kita tidak bergantung, dikuasai, di empowerment ataupun diperkasakan oleh Kristus, siapa yang menguasai kita? Roh yang jahat. You know, saya sangat sedih mengetahui kadang-kadang ada some Bible teachers. Ya, baru-baru ini saya dengar bagaimana dia membimbing kelas Alkitab, tapi cara hidup dia sangat bertentangan dengan apa yang dia ajar. Sehingga Bible student dia pun kecewa, dan Bible studentnya ada hasrat, ada niat suatu hari nanti dia mau jadi seorang pendeta. Tapi bila dia lihat the Bible teacher dan cara hidupnya yang bertentangan itu, dia pun berhenti Bible study. Bukan itu saja, dia pun tidak mau lagi ke church. Dan
the parents, keluarganya itu rasa malu dan keluarganya bapak, ibu bapak mereka pindah ke gereja yang lain. Sangat sedih. Aduh, hati saya sangat hancur waktu itu, waktu saya mendengar luahan daripada ibu dan nenek suruh saya untuk coba untuk bangkitkan lagi dia punya anak dia, saya sendiri yang membaptiskan dia. Saya kenal my own dulu Bible student sebelum saya pindah, dan telah diambil alih oleh Bible teacher yang lain. You see, the first enemy yang setan akan cuba musnahkan adalah siapa? Kamu dengan saya. The people of God, especially Bible teachers. This is his number one enemy. Kamu dengan saya. Alright? Itu sebabnya tadi saya kata saya sentuh di sini tadi the 3 goals, remember? Ini matlamat dia. Ini matlamat kita, ya. Okay, let's continue. We need to have mental preparation secara mental. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay, nah, there are materials. This is how you prepare. First of all, kamu perlu bahan dia. Di gereja kita, Seventh-day Adventist, we have few bahan. Yang paling popular yang biasa kita guna, dan saya percaya antara kamu guna adalah Bible Speaks, kan? Siapa di antara kamu sangat familiar dengan ini? Bible Speak. Ya, kamu? Waktu Bible study dulu kamu guna ini. Bahan apa yang kamu guna waktu kamu Bible student dulu? Bible Alkitab bercakap, kan? Ini adalah 33 pelajaran. So, katakan kalau kamu guna ini, right? Pastikan kamu pertama sekali kamu kena familiarize dengan bahan ini. Selama pelayanan saya ini hampir 20 tahun ini, inilah yang saya guna. Inilah yang saya guna. Ada 33 pelajaran dia. And then satu perkara yang kamu perlu ingat, khususnya kalau kamu guna Alkitab bahasa, guna Alkitab versi Indonesia. Saya mau kecewakan kamu dan juga yang mendengar ini untuk kalau saya kata tidak pun tak bagus juga, kan? Untuk jarang menggunakan Alkitab bahasa Malaysia punya, yang bersih bahasa Malaysia. Kenapa? Dia punya bahasa agak lari, maksud dia agak lari. Versi Indonesia dia sangat rapat dengan makna asal. Sebab ini semuanya terjemah dari bahasa Greek, Ibrani kepada bahasa English dan bahasa-bahasa yang lain. Nah, kadang-kadang perkataan dia, ayat dia lari. You see? Jadi yang paling dekat adalah versi Indonesia. Now, if you use the English Bible, kamu guna yang ini, mudah untuk kamu faham. New King James apa? Version. Paling rapat dengan the original translation is the KJV, King James Version. Tapi King James Version menggunakan bahasa Inggris yang agak kuno sedikit. Jadi kamu mungkin sukar untuk kamu memahami. Tapi nasihat saya, kalau kamu guna bahasa versi Indonesia, kamu guna NKJV. Nah, di dalam gereja kita Seventh-day Adventist, saya lupa bawa, kita ada Alkitab yang 2 penterjemahan, English dengan bahasa Indonesia. Pernah kamu lihat? Saya ada di rumah itu, sangat tebal. Sangat tebal. English and then bahasa Indonesia. Saya ada seorang, bukan pendeta yang dari Indonesia, dia break up, saya beli daripada dia. Dan mereka menggunakan NKJV. Ya, NKJV. Okay, so you have Bible Speak. Yang terbaru sekarang ini adalah yang ini.
ini 1 sampai 14 and then 15 sampai 27. So ada 27 pelajaran. Itu ada 30 lebih. So kalau kamu ambil guna bahan ini, ada 27 hingga 30 mata pelajaran. Berapa minggu kamu boleh selesaikan? Berapa bulan? Kalau satu pelajaran 1 minggu, berapa minggu itu? Kalau kamu rajin bagi Bible study, okay, dan kamu punya Bible student sangat aktif, every week datang belajar Alkitab, berapa minggu kamu boleh siap Bible study? 30 weeks kan? About 30 weeks. 30 weeks itu berapa minggu, berapa bulan? 4, 8, 12, about 5 to 6 months, betul? Nah, itu sebabnya, if you see kita punya macam mana DPIC, kamu lihat cara kita mengatur kita punya calendar of events. Dari ini sekarang ini adalah masa kita melatih kan, we are training. Bermula daripada April sampai ke Oktober is a time for Bible study. That's the time for planting. So kalau ada new Bible student comes in, kami akan bagi pada kamu and then you teach the Bible for the next berapa? 8 bulan. It takes 8 months. Nanti pembaptisan dia adalah pada bulan berapa itu? Oktober. Sebab ada waktunya Bible student kamu tidak dapat datang minggu ni kerana mungkin dia sakit kan? Ataupun dia shift, dia punya shift tidak ngam dengan punya shift. Jadi kamu kena tunda. So it takes about 6 to 8 weeks to untuk bersedia. Menurut kita punya pelajaran dia. Dan ada masanya kamu perlu mengulangi pelajaran tersebut. Sebab ada pelajaran tersebut agak mencabar sedikit. Okay, the next thing is that familiarize yourself with the topic. Jadi kamu kena go through the topic satu demi satu. Dalam arti yang lain, kamu perlu belajar. Biar saya keluarkan semuanya ini dulu. Alright. Familiarize yourself with the topic. Familiarize yourself with all the Bible texts regarding the subject. Balance the use of biblical verses from the Old and what? New Testament. And then leave out the Bible texts that are difficult to interpret. Okay, biar saya terangkan satu demi satu. Now, kamu familiarize pelajaran ini, all of this, go through this one by one. Ya, so minggu ini, katakan minggu ini, you are going to teach, let's say, the first lesson. The book I can trust. This is about the Bible. You go through the material. Okay. Kedua dia, this one is important. Cuba kamu ingat ataupun hafal at least 4 ayat that is in your mind. Berapa ayat? Sekurang-kurangnya 4, at least kamu hafal dalam fikiran kamu. For instance, kalau kamu ajar tentang Alkitab, for the Bible, saya selalu bermula dengan 2 Timothy 3 verse 16. Okay, apa yang dia katakan? Dia katakan the Bible is profitable for what? Untuk mendidik, untuk mengajar, untuk menegur, untuk mendidik orang dalam kebenaran dan sebagainya. Saya selalu bermula dengan itu. Ayat yang kedua, Mazmur 110 ayat berapa ini? 15. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Okey, ayat seterusnya Matius 4 ayat 4. Apa yang Matius 4 ayat 4 katakan? What is Matthew 4 verse 4 said? Jesus said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that cometh out from the mouth of what? Of God." Okey, dengan 4 ayat ini sendiri, kamu boleh perluaskan, mendalamkan. So in this 4 ayat sendiri, kamu sudah boleh jelas, maybe you take about 10 minutes, 5 minutes or 10 minutes for each Bible text. Kamu sudah ambil masa berapa setengah jam sudah kan? Just for Bible text. Ya, for Bible text. So, 4 ayat ini, you may not remember everything, tapi sekurang-kurangnya kamu tahu di mana untuk mencari. Right? So, every lesson,
memorize at least 4. Sebab ada waktunya kamu tidak ada benda ini. Ya, ada masanya kamu tidak ada ni, tapi semuanya ada di sini. Pernah sekali, banyak kali, bukan sekali, tapi banyak kali, bila kami buat pemeriksaan kesihatan, macam kamu kan buat pemeriksaan kesihatan, dan ada bagian yang terakhir itu bagian counseling kan, apa pemakanan yang kita boleh syorkan yang baik untuk kesihatan, betul kan? Kadang-kadang, bukan kadang, banyak masanya bila saya bagikan counseling tersebut, ayat yang di dalam fikiran saya adalah daripada Imamat 11. Apa itu Imamat 11? Pasal apa? Makanan. Di dalam ulangan dia menyentuh, ulangan 14 menyentuh tentang darah. Okay. And then kalau kita pergi ke 1 Korintius 6 ayat 19 dan 20 itu dia menyentuh tentang apa? Tubuh kita ini adalah, saya biasanya bermula dengan itu. Tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Siapa yang harus menjaga tubuh kita? Kita sendiri kan? That's the Bible principle. Tak ada orang yang menjaga tubuh kita kecuali tubuh kita sendiri. Of course, waktu saya bagi counseling kepada Jonathan, saya tidak petik. Jonathan, 1 Korintius 6 ayat 19 dan 20 mengatakan, tidak kan? Tapi saya kongsi dari segi perbualan biasa. Tapi dari mana saya dapat info tersebut? Semua daripada Alkitab. That time saya bagi semua dari Alkitab semua. It's behind my mind. Tapi saya tak beritahu. Because orang itu adalah dari agama yang berbeza. Wah, betul ini. Ya, betul-betul. Kadang-kadang mereka betul-betul. Tapi mereka tidak tahu yang itu sebenarnya dari apa? Dari Alkitab. So, at least you need to know how many? 4. Kalau kamu boleh hafal lebih daripada 4, puji Tuhan. Ya, you don't need this anymore. And then seterusnya kamu perlu balance daripada apa? Biblical verses dari Old Testament dan New Testament. Ya, jangan ambil saja daripada Old Testament, tapi ambil juga daripada New Testament. This one. Ini saya mau sentuh ini. Ada setengah ayat yang mungkin bagi kamu agak mencabar untuk kamu terjemahkan. Right? Mungkin atas sebab tertentu kamu sukar untuk berterjemah. Apa maksud ayat ini? Kenapa ayat ini digunakan? You know, there are some ayat yang digunakan oleh siapa yang buat ini ya? Ini, saya sendiri pun tertanya-tanya, kenapa dia gunakan ayat ini? Ya, saya sendiri tanya. So, apa saya buat? Saya ganti ayat yang dia gunakan ini. Saya boleh cari ayat yang lain yang juga maksudnya ataupun dia punya erti sama. And so I just change the Bible verse. Daripada saya gunakan ayat itu, saya gunakan ayat yang lain. Setiap setiap Bible teacher itu dia ada ayat yang tertentu yang dia boleh, yang dia biasakan, yang dia boleh gunakan untuk Bible study yang masih dalam konteks pelajaran yang sama. Ya. So kalau ada yang sangat sukar untuk kamu terjemahkan dulu, kamu tinggalkan sebentar. And then kamu boleh tanya pastor kamu apa maksud, ataupun kamu boleh tanya elders yang lain apa maksud artinya ayat ini, ataupun kamu faham ayat ini bermaksud ni adakah itu betul dan sebagainya. Jangan kita pandai-pandai kita ambil ayat-ayat yang sukar ini dan kita tunjuk yang kita ni pandai kan, tapi sebenarnya kita pun tidak tahu. And then at the end of the day, di penghujung hari itu pelajar Alkitab kita tanya kita pun suka mau jawab dan dia pun lihat kita dia pun tidak tahu macam mana ini kan. Ya. Nah, kalau sekiranya your Bible student tanya kamu tentang ayat itu, kamu beritahu saja saya masih juga belajar ayat ini dan boleh saya jawab soalan kamu dan saya akan refer kepada mungkin pastor saya dan sebagainya. Dan minggu depan bila kita Bible study, saya boleh
Kita jawab soalan ini, jawab soalan kamu ya. So kalau kamu tidak pasti, kamu boleh kata begitu. Dan dengan begitu, Bible student kamu akan lihat, oh, dia pun sedang belajar juga, sama-sama kita belajar. Kan? So dia ada keyakinan dengan kamu. Okay. Seterusnya, organize your thought systematically so that they are easy to understand. So tadi ada 4 ayat. Ingat kita ada 4 ayat. So kamu fikir dulu yang mana kamu mau guna dulu terlebih dahulu. Kadang-kadang saya guna Mazmur 110 ayat berapa tadi 19 itu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Kadang-kadang saya guna Matius 4 ayat 4 dulu, ya, dan sebagainya. Jadi organize your thought systematically, supaya mudah untuk untuk Bible student kamu, untuk ikut kamu. Now, when come to the topics of health, khususnya tentang kesehatan, banyak kali, I give you example, banyak kali kesalahan yang kita buat, terutama sekali bila kita bagi pelajaran tentang kesehatan, ya, ada topik tentang kesehatan kan, tentang pemakanan dan sebagainya. Kita bermula dengan perjanjian lama. Kamu boleh guna daripada perjanjian lama dulu, tapi saya mau shortkan teknik dia. Kalau sekiranya kamu sampai ke topik berkaitan dengan kesehatan, mulakan dulu dengan perjanjian baru, prinsip kesehatan. Sebab di perjanjian baru adalah mengenai kesehatan adalah semua prinsip-prinsip kesehatan di perjanjian baru. Di perjanjian lama adalah semua hukum-hukumnya. Sebab di perjanjian baru tersebut, isu di perjanjian baru bukan berkaitan dengan pemakanan. Sebab isu pemakanan, isu kesehatan sudah diselesaikan di bagian Old Testament. Kamu faham? So, apa prinsip Alkitab mengenai kesehatan? Pertama sekali tadi saya sentuh, tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Ada ayat satu lagi, 1 Yohanes 3 ayat 2, katakan, dia punya prinsip di sana adalah Tuhan mengasihi kesehatan kita juga. Semoga kamu baik-baik saja, menurut Paulus. Itu ayat dia. Supaya kita sentiasa sehat. Kan? So, kamu bermula daripada prinsip dia terlebih dahulu di perjanjian baru. Baru lepas itu kamu bawa pergi ke mana? Perjanjian lama berkaitan dengan hukum. Okay? Berkaitan dengan hukum. Ya, sebab ramai orang, saya perhatikan, bila belajar Alkitab, di penghujung saya selalu tanya, antara topik 30 topik yang kita belajar ini bersama, yang mana kamu suka? Oh, majority kata tentang kesehatan. Ya, tentang kesehatan. Jadi itu sebabnya saya mau sentuh tentang kesehatan ini terlebih dahulu. Okay, arrange your sentence to make an appeal at the end of each sentence. Jadi di setiap penghujung Bible study kamu, okay, kamu akan lihat contohnya di sini ada appeal. Okay, for example pelajaran pertama, the book I can trust. That is my decision. I believe that the Bible is from God and I can trust it. It is my desire to study it to find truth. Okay kan? Ada dia punya decision. Kamu boleh rephrase itu. Mungkin kamu katakan, Jonathan, saya gunakan kamu lagi. Jonathan, you have studied about the Word of God this afternoon or this morning, about the Bible, and you have learned that the only book that you can trust, that you can hold in your life, is the Bible. What is your decision? Do you want to accept this book as the only truth and the rule of your faith? Kamu boleh tanya dia.
Right? So setiap masa Bible study tersebut adalah masa juga untuk kamu buat appeal. Tak perlu kamu tunggu di akhir. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk buat apa? Appeal. Okay, there are 5 places. Banyak tempat kamu boleh cari pelajar Alkitab. I put all of this up first ya. The first and the most famous place adalah di mana? The youth in the church. Kamu carilah di gereja. Khususnya di umur 13, 14, 15 tahun. Di church kita ni ramai. The next 5 years, the next 10 years, PHC, you will see a lot of young people. Let's say the next 20 years. The next 14, 15 years. Because tahun ini, tahun lepas, kamu lihat banyak baby kan? Every year kita ada child dedication. Wah, luar biasa. Sekali child dedication bukan satu. Bukan alalang kalau di PHC. 5, 6 family come. 1 tahun, 2 tahun. So, kamu boleh tunggu in the next 14, 15 years. PHC akan ramai anak-anak muda. Pathfinder kita akan, and there will be a lot of young people. This is your first place to look for where? Bible interest. When you bring this one, mereka yang di grup ini is easy to jemput mereka because mereka sudah biasa datang ke mana? Datang ke gereja. Dan jangan lupa juga mereka ini juga perlu Tuhan dalam hidup mereka. Walaupun mereka hadir di gereja, barangkali hati mereka tuh masih kosong. Mungkin mereka datang ke church karena parents suruh datang ke church kan? Adik-adik. Ya, so kita perlu beri perhatian kepada anak muda kita di gereja juga, karena ada di antara mereka mungkin hilang juga. Ya, this one is spouses of family of established church members. Ada pasangan yang mungkin belum lagi dibaptiskan. Okay, ramai juga di gereja kita. A close friend, seorang sahabat yang rapat. Established K groups, kelompok kecil. This is another area. Untuk ini, maybe you have 1 or 2 people yang seeker, katakan yang betul mau ada Bible study. Kadang-kadang ada yang sudah baptized members juga. Tapi mereka perlu mendalamkan lagi pemahaman mereka tentang setengah-setengah doktrin gereja. You can change your K group into a Bible study group. Ya. Itu yang saya mau buat untuk saya punya K group. Tukar dia kepada Bible study group, ya. So you can do that, K group, ataupun create kepunya K group. Individual who have gone through previous series or who have attended some church program. So ada mungkin individu yang datang selalu ikut, activity gereja, activity Pathfinder, ya, activity Pathfinder. Last week saya di Johor Bahru, I was in for the church dedication. Ada satu one of the young people there, nama dia Michael. I want to say his name here. Nama dia Michael. Dia dijemput, dia salah satu Pathfinder kami dulu waktu dia masih kecil. Jirannya yang anggota gereja selalu bawa dia pergi church, selalu ikut Pathfinder dan sebagainya. And then selepas dia Bible study dengan saya, dia dibaptis waktu one of our camp. Dan selepas itu dia yang bawa bapak dia dengan ibu dia, dengan adik dia, the whole family. Ya, dan elder tugas dan keluarga yang pergi bagi Bible study to the whole family. Ya, just one child bawa the whole family to church because of one program. Dia berminat dengan Pathfinder. So any programs in the church, kamu boleh lihat, mungkin bukan Pathfinder, mungkin bukan youth, tapi mungkin program-program yang lain. Okay, banyak lagi tempat yang kamu boleh cari Bible interest. But these are the 5 common places, ya. Tempat yang biasa kamu boleh cari Bible interest. Nah, different kinds of Bible student. This is what I like. Pertama sekali, let me put all of this up first. Okay. Tadi saya katakan our first goal is not only to teach Bible, kan?
Tapi untuk guide what? Guide them, untuk membimbing mereka. Ada banyak jenis domba-domba. Macam kita juga. Banyak jenis domba-domba. People who are only curious to know what the Bible is all about. Ada orang dia hanya mau tahu saja apa nih Alkitab ni mengenai apa nih sebenarnya. Ya, dia tak ada minat lain, dia hanya mau minat itu saja. Cynical student who does not believe in the Bible and is out to destroy your faith. Nah, ada setengah Bible student itu hanya mau mencabar kamu, mencabar kamu dan untuk menjatuhkan kamu punya iman. Saya tidak tahu kalau kamu pernah jumpa orang seperti itu, tapi I tell you there are some students they are not interested in learning sebenarnya, tapi they are interested to destroy your faith. A person from another denomination who is out to prove your church is wrong. Ini lagi satu lagi. Mereka datang membuktikan gereja kamu ini sebenarnya tidak betul. Saya pernah temu all of this kind. Mereka tidak berminat. They are not interested in the Bible. Some of them come. They said, I'm interested in Adventism, or I'm interested in your church. Tapi sebenarnya dia tidak berminat. Dia ada niat yang lain, intention yang lain. So jadi saya punya nasihat adalah pray first, berdoa minta Tuhan bagi kamu hikmat. Which type of this Bible student? And of course, there are some who are eager to seek for what? For the truth. Okay? This is the one that we want to seek. Nah, among this, ada di antara mereka ini mungkin may not, pada mulanya mungkin tidak berminat langsung. Tapi kamu boleh test the water first. Bagi Bible study dulu and see how the progress dari sana. Ya, because some of this mungkin intention dia berbeza, tapi dari lama kelamaan bila belajar Alkitab itu mereka berminat and Tuhan boleh meyakinkan hati mereka berubah, they become a seeker of truth. Tapi ada di antara mereka itu memang langsung tidak akan berubah. Ya, so jangan kamu kecewa kalau kamu temukan antara jenis Bible student seperti ini. Ada waktunya Tuhan menghantar orang itu kepada kamu supaya kamu boleh membimbing dia. Okay, ada soalan about these different kinds of Bible student? Ada. Okay, let's continue. We'll share more. Okay, 3 parts of Bible study. You have social time, your 8 to 10 minutes. Spend getting acquainted and connecting personally. So, tadi ada types of Bible student itu, di sinilah. Kadang-kadang, you will find, bila kamu berinteraksi dengan mereka, you will notice their real need. Ada satu Bible student yang saya pernah ada dulu, dia kata dia berminat dengan gereja Adventist dan berminat dengan ajaran. Saya belajar dengan dia dan saya temu bahwa orang ini adalah orang yang a lonely person. Dia perlu social daripada Bible study. So I told him, you need to come attend the church and socialize with people. Itu keperluan dia. After that, we can think about Bible study. Yeah. Acknowledge things of interest. What are their hobbies? Nah, macam mana kamu tahu interest mereka? How do you know their interest? Okay, let's say the Bible study takes place in their house. Kalau kamu pergi rumah mereka, you know, first thing first is that you see what is on their wall. Biasanya apa yang orang papar di dinding? Hah? Apa lagi sis? Sertifikat. Apa lagi yang orang biasanya papar di gambar? Okay. Kadang-kadang kalau kamu pergi ke rumah, dia ada anak kecil, tak ada apa-apa di dinding. Tapi ada juga. Sebab anak dia akan kau tengoklah betul-betul. Oh, dia apa dia? Ya. Banyak benda yang melukis di sana. Okay, you know their interest kan? Kamu tahu apa interest mereka, and then kamu boleh tanya, oh this is what ini
what is this? Dan sebagainya. Another thing is that kalau mereka ada haiwan peliharaan, seperti apa? Kucing, seperti anjing. Kalau dia ada anjing, oh banyak cerita saya dengan dia. Because I used to have a dog, kan? So, kalau dia ada anjing, oh banyak cerita saya boleh cerita. And of course, you see what are their interests. Sometimes kamu boleh start your Bible study dengan apa yang mereka minat terlebih dahulu. Ya, if you see family pictures, or this person is very family oriented, kan? Or if you see some Bible verse dan sebagainya, collection. Okay, so those are the things. Okay, number 2 is your Bible study time is about 40 to 45 minutes. That's why tadi saya kata, at least you have berapa ayat? 4. Okay, 4 ayat. More than that is better. 8 ayat lebih banyak. Di sini dia ada 11. Majority about 12 to 11 to 10 to 12 ayat. Yeah, so if you have 8 ayat, yang lain itu kamu boleh suruh dia buka dan belajar juga, ya, supaya dia juga rajin buka Alkitabnya. Okay, focus on Christ. Love is the basis of all your lesson. Ya, nanti saya akan sentuh itu. Appeal and decision. Make an appeal. Always ask for the decision. Tadi saya sudah tunjukkan. Seal the decision in what? In prayer. So bila kamu berdoa, kamu boleh katakan, Brother Jonathan, the Lord, Brother Jonathan has made the decision that he wants to study the Bible and to know more about you. Please help him, that he will discover your love, your grace, your peace in his life. Kamu boleh berdoa untuk itu. You seal the decision dalam doa. Nah, okay, these are the 4 pillars. I want you to remember this. 4 pillars of Bible studies. In fact, kalau kamu ambil bahan ini, kamu boleh categorizekan dia kepada 4 pillars of Bible study, ya. First one is the basis of a Christian life. Saya akan terangkan ini dengan which lesson yang untuk ini, which lesson for this one, which lessons for this one, and then which lessons for this one. But in all Bible study, these are your 4 pillars, 4 areas yang kamu perlu sentuh. Yeah. So if there are 30 lessons, maybe let's say 10 in this one, 10 in this one, and then maybe few in that. Begitu dia. Okay. Now the next one is this. Okay. This one. The basis of Christian life. This is your first topic that you need to sentuh. Kamu harus ingat, kita ini adalah seperti pembina rumah. We are architect. Sedang membina rumah. The first 4 lesson that kamu jumpa di sini, or 6 lesson yang kamu temu di sini, adalah kamu nak membina dia punya apa ini? Base dia. The base, this one is very, very crucially, very important. The base, ya. Because this will help them untuk membantu the Bible student to stand firm in their faith. Ya. You have to remember, selepas seseorang itu dibaptiskan, okay, the next 6 months to the next 1 year is a time of trouble for the newborn faith. How many of you selepas baptis banyak masalah? Banyak cabaran kamu hadapi. Sebelum time Bible study mungkin everything goes well. Tapi selepas kamu Bible study, selepas kamu bagikan hidup kamu kepada Yesus, komitmen kamu kepada Yesus, the next 6 months, wow. The next 1 year, the next 2 years, how is your Christian walk? Kamu pernah fikir? That's the thing. Itu sebabnya dalam masa 2 tahun itu, kalau seseorang Bible student itu do not have a strong Bible study foundation, ya, fondasi yang kukuh seperti ini, the next 2 years dia akan tinggalkan gereja. Ada selepas pembaptisan hilang terus. Ya. Datang ke rumah, dulu datang ke rumah dia buka semua rumah, mari masuk pastor.
Sekali selepas pembaptisan datang ke rumah, padlock pun dia tukar. Oh, baru dia punya padlock. Ya, gate dia tukar. Itu pagar itu dia punya padlock untuk pagar dia tukar semua. Halo, panggil, tak ada orang mau buka rumah itu. The next 1 year. Ada yang kembali lagi ke gereja, puji Tuhan. Ada yang tidak pernah kembali kepada Tuhan, ke gereja. Why? Because the foundation is what? Is weak, kan? Is built on the sand, not on the rock. Okay, so the first one is this one. How to understand the Bible? Dalam arti yang lain, your first 4 lesson itu on this bahagian ini, you have to ambil banyak masa di bagian mana? Di bagian ini, ya. Ambil banyak masa di bagian ini. How to pray, contohnya. Mungkin pray kamu boleh 2, 3, 4 lesson. Alright? How to pray. And then Satan, our enemy. You can use the great controversy. Ya, ini banyak soalan berkaitan dengan ini. Why bad things happen to good people? Why good people has to suffer more than the bad people? Mungkin dia ada soalan seperti itu. Ya. Dan sebagainya. Allah, this one. So untuk ini nasihat saya as Adventist, Seventh-day Adventist, you need to read and familiarize yourself with the book Great what? Controversy. Ya, the Great Controversy. Waktu evangelistic meeting kita nanti 24 sampai 29, topik yang pertama saya akan sentuh is all about this one. It's all about this one. Ya. And then the foundation is who? Jesus, our friend. He is the rock of ages. Kita mau benarkan kita punya the Christian life on who? Jesus. All lesson about Jesus. Okay, the next one. Now these are topics student who never studied the Bible before. So kalau your Bible student yang tidak pernah ada Bible study, tidak tahu tentang langsung apa Alkitab, you have to take more time. This is your first lesson. What is the Bible? Who wrote the Bible? The division of the Bible. Okay, how to understand the verse in the Bible. Kamu perlu ambil banyak masa di sini. So you need to do a little bit of homework untuk ini, ya. For this, kalau student kamu tuh tidak pernah belajar Alkitab. Nah, rata-ratanya students yang Bible students mostly yang has a little bit of knowledge about what? The Bible. Khususnya kalau student itu, your Bible interest itu datang daripada your own church. Ya, dia sudah datang macam mereka dua ini, they know about the Bible little bit. Kan? Right. So, untuk mereka mungkin tak perlu ini. Sebab mereka attend Pathfinder. Di Pathfinder mereka belajar semuanya ini. You see? But this one is totally yang tidak pernah belajar Alkitab. Okay, now, this is the foundation of the Christian life. Word of God, prayer, witnessing, and what? Ministry. For all of us, we need to grow in all these four areas. These are the two main pillars. Dengan the word of God, dengan berdoa, comes witnessing and ministry. Yeah. So the first lesson, the first 4 lessons, the word of God, prayer, Satan, and Jesus our friend, helps the Bible student to stand firm after what? After baptism. Yeah. Okay, the next area is the Christian lifestyle. This one, my home can be happy, marriage and the family, caring for God's temple, ini mengenai apa? Kesehatan, topik ke-6, ke-7. Okay, this one will take time. Okay, so itu adalah antara Bible studies berkaitan dengan Christian lifestyle, ya. Nah, and then others are like prophecy, getting started with prophecy, first advent, second coming, 100 years and eternity. Nah, just a recommendation. If you notice your Bible student will still struggling with some of this tadi itu, you may want to skip ini dulu.
Ya, you may want to skip this one first. Khususnya when come to all of this, you see these are all deep one. Kamu lihat, these are all apa? Dalam kan? These are all deep. Three angels' message, the true church of Revelation, woo, the seal of God and the mark of the beast. Wow, heaven and the new earth. Nah, kalau another thing is that if you are not confident teaching any of this, then kamu boleh minta, maybe you ask the pastor to teach bagian ini, ataupun somebody else, elders yang boleh ajar ini. But again, before you teach them, kamu perlu belajar terlebih dahulu kan? You will know. But saya encourage kamu untuk ajar ini supaya kamu biasa. Ya, that you know. Okay, these are all some doctrines. Okay, now the doctrines, this is prophecy ya. Ini prophecy tadi. These are doctrines. The Sabbath, Trinity, okay, banyak soalan berkaitan dengan ini. Death, judgment, the sanctuary, baptism. Okay, so these are Bible doctrines. And then Christian standard. Christian dress and what? Adornment, stewardship, tithe and offering, dan sebagainya. Stewardship of time. Stewardship ada dua. Tithe and offering, another one is about time. Ini tentang riada. Family, happy family, keluarga bahagia, communion service, perjamuan suci, witnessing. Okay, so these are some Christian standard. Okay, so mengatur tajuk pelajaran kita. Choose the topic to meet the needs of the hearers. So, kamu pilih dulu yang mana tajuk yang sesuai untuk keperluan pelajar tersebut. Some of the Bible students, mereka datang, mereka mau belajar topik ini because they know the others. Ya, so, but majority dia akan bermula daripada pertama, kedua, ketiga secara sistematik. Ada masanya ada Bible student yang dia sudah ada fondasi kekristenan, dia sudah ada hubungan dengan Tuhan, tapi dia mau tahu few things, maybe something to do with the Sabbath kah, Trinity kah, or some of this lah yang dia perlu, yang dia mau tahu. Right? Make the topic Christ-centered. Pusatkan pembelajaran Anda pada Kristus. Follow a correct order of topics. Okay. Now, this is the right way. Ini cara yang betul. Jesus first, then what? Doctrines. Jangan terus pergi kepada doktrin. Selalu bermula dengan siapa? Yesus. If you start with Jesus, you win the heart first, you will surely gain success. Not the mind first, the heart first. Kita harus membimbing dia kepada Yesus. Ingat goal yang pertama tadi, what's the first goal? The first goal is to lead to who? To Jesus. Okay? That's your first goal. Okay, this is the wrong way. Ini cara yang salah. You see? Baptism, food, tithe, Sabbath, second coming. Oh, he has to return the tithe, the offering first before can be baptized. Kadang-kadang ada anggota yang katakan begitu. Ada betulnya, ada benarnya, ada yang tidak benar juga. Ya, yang penting di sini adalah hati orang itu sudah sedia untuk apa? Menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi. Jangan kita tak boleh halang kalau orang itu mau terima Yesus, betul kan tidak? Siapa kamu untuk menghalangi dia untuk dia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dia? Kalau Roh Kudus sudah berbicara di dalam hati dia, puji Tuhan, kita harus membimbing dia, dan selepas itu kita boleh didik dia, mendidik dia. Ya, ada pernah saya alami, just because dia tidak pulang ke perpuluhan terlebih dahulu, tidak boleh dibaptiskan. Ya, it's not. Kita perlu mendidik dia, kita perlu itu dia mengajar dia tentang perpuluhan dan sebagainya. Tapi kita perlu juga beri ruang untuk individu tersebut bertumbuh. Okay, that's the word. Bertumbuh. Ataupun dia masih mau makan apa?
Eh, ya, dia mau saya makan itulah. Ya, ada seorang, saya takkan lupa ini. Ada seorang istri from one of my church member. Dia ambil video suami dia. Suami dia satu kali dia pergi selepas Bible study dengan saya. After Bible study, dia pergi ke sebuah restoran, seafood restoran dia makan. Dia makan semua seafood sana. You know lah apa semua. Terus istri dia datang ambil video. Oh, ini kah Pastor McLean ajar kamu? So dia hantar pada saya, Pastor, lihat suami saya ini. Baru habis Bible study sebentar dia bawa saya pergi makan. Sekarang kau tengok. Pas itu saya tengok suami dia tengah makan-makan. Setengah shock dia makan sana. Nantilah saya pelan-pelan saya akan buang ini dia bilang. Ya, lucu betul this couple. Ya, but after that sometime dia pelan-pelan dia buang. Semua dia punya tabiat apa yang tidak baik itu dia buang secara apa? Pelan-pelan. There are times, there are people, individu kita perlu bagi sedikit masa untuk mereka apa? Untuk mereka bertumbuh. You see, baptism is not about perfection. Yeah, it's about growth, commitment. When person is baptized, he not become perfect. Dia sudah komit dirinya kepada apa? Kepada Yesus. Dan komitmen itu ambil masa. Seperti kita juga kan. Takes time for us to grow. Okay. Now this is suggestion, suggestion the Bible, Jesus and the plan of salvation. Okay, membimbing orang kepada Yesus. How to be saved, right? How to pray. The the second coming of Christ, the sign of Jesus coming, heaven and the new earth. You see this? Kamu coba lihat. Some of this topic is doctrinal, but this 4:1 here is all about what? Building the faith in who? Siapa? Dengan Yesus ya. Okay, so these are suggestion saja, cadangan. Kamu mungkin ada cara yang bergantung dengan kamu punya Bible student tersebut. Okay, nah 5 karakteristik. Kalau kamu nak tahu kalau sebuah buah yang matang, how do you know that the Bible student is a ripe fruit? Manifest an earnest desire to seek and find Bible truth. Okay. Complete the Bible study lesson weekly, artinya dia sudah lengkapkan. Ya, dia rajin. Feel a strong need to change. Dia rasa perlu berubah walaupun dia sedang bergumul ini. Ya. Have shown a change in lifestyle while learning the what? While learning the truth. Number 4, desire to share with others what has been what? Has been learned. So, these are few sifat, karakteristik yang menunjukkan bahwa the Bible student is ripe. Ya, seperti buah. Nah, bagaimana kalau the fruit is still green? How do you know it's still green? I put out. Usually we refuse Bible studies or make excuses not to able to attend. So dia buat banyak alasan. Oh, saya tidak dapat, saya sakit, saya ini dan sebagainya. Kan saya ada. So you know that dia berminat tapi ini halangan dia. So kamu tahu buah itu masih apa? Masih mentah lagi kan? Okay. Often do not complete the Bible studies. Okay. Nombor 3, feel no need for change. Rasa tak perlu untuk berubah. Talk badly about the lesson, your church or doctrine. Kadang-kadang dia tak puas hati because why? Because contradict to his lifestyle. Betul kan tidak? Kalau Bible lesson itu sesuatu yang kontradik dia punya gaya hidup, dia mestilah dia tak suka. Right? Okay, your church or doctrines. And then 5, friendly but won't make any commitment. Ya, dia mau belajar saja tapi dia tidak mau ada komitmen langsung. Okay, so these are characteristic of green fruit. When the fruit is still green, apa kamu buat? We must always be hopeful, kan? Yeah, we must always be hopeful. Never leave the friendship. The friendship. Remember, winning the heart is more important than
the knowledge in the mind first kan. The heart needs to win. And it's challenging, sangat mencoba to win the heart because kamu tak boleh baca hati dia, betul kan? We cannot read the heart. That's why it's very very challenging. We need wisdom from daripada Tuhan untuk we need to pray more, berdoa untuk dia. Ataupun mungkin cara kita itu, penyampaian kita itu salah kan? So mungkin not the person, but kita sendiri perlu apa? Perlu berubah. Yeah, I learned this, all of this. Maybe my way, I have to change little bit. Cara saya perlu ubah. Yeah. Or maybe I cannot do it. Then maybe this person can do it. Yeah. So to save the soul, untuk menyelamatkan jiwa tersebut. Okay. Let's look at the promises. This is the promise that God will give to us. He will guide them, the Bible teaches of His word, into what? The homes of those who need and desire the truth. Bring them into the situation best situated to their what? Sometimes God will use you to reach out to that family because you are the best person to reach out. Yeah. To reach out to that family because of the talents that you have. Yeah. So inilah, this is, sometimes you will face failure. Saya sendiri face banyak failure, a lot of failures. Yeah. But I'm not discouraged because I tahu Tuhan ada rencana untuk maybe that individual or for that family, dan mungkin lepas itu orang lain boleh mungkin bukan masa ini sekarang tapi mungkin masa lain kan, you see. Okay, and then it says when church members, not just pastors, put forth in earnest efforts to advance the message, they will live in joy of the Lord and will meet with success. Triumph always follow decided what? Decided effort. Kalau kamu lakukannya itu secara sengaja. Giving Bible study is by intention. Secara sengaja. Saya mau akhiri dengan ayat ini. This is my favorite Bible text. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Dia katakan, whatever you do, do it what? Heartedly. As to the Lord and not to man. You will find success. You will find joy. You will find satisfaction. When it is done heartedly and it is to who? To the Lord. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve who? The Lord Christ. Right? Jadi itu saja pelajaran kita pada kali ini. Topik how to give Bible student. Let us pray. Tuhan Bapa kami di kerajaan surga, seperti mana yang kami belajar, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah guru pendidik kami ya Tuhan. Kami hanya adalah alat yang Engkau boleh gunakan bila-bila pada musimnya ataupun di luar musim sebagai alat untuk menjangkau jiwa, untuk menyampaikan firman Engkau. Walaupun setiap seorang kami ini mempunyai kekurangan, kelemahan, tetapi Engkau adalah sumber kekuatan kami, dan Engkau boleh memperkuatkan kami ya Tuhan, menggunakan kami. Biarlah hati kami ini sentiasa rela digunakan oleh Engkau ya Tuhan untuk mengembangkan lagi pekerjaan Engkau di dunia ini. Saya mau berdoa untuk setiap Bible teachers yang ada di sini, kiranya Engkau memberkati mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka ya Tuhan, dan juga kerja mereka.
agar Engkau menggunakan mereka untuk kemuliaan kerajaan Engkau, ya Tuhan. Sementara kami berpisah daripada tempat ini, kami menyerahkan doa ini dan aktif dan acara ibadah kami nanti, agar semuanya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.